Di tengah ombak dan angin kencang pantai Mali, kami datang mencari satu sosok. Mawar, dugong jinak kebanggaan Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Saat mesin kapal dimatikan, ia muncul, menyemburkan air seakan menyambut kami. Namun kali ini, ia berbeda. Mawar berputar menjaga wilayahnya. Mawar bukan sekedar hewan laut. Ia ikon persahabatan manusia dan alam, penggerak wisata, dan penanda bahwa laut masih punya keajaiban. Namun populasi dugong terus menurun. Ancaman jaring, kapal, dan perburuan masih membayangi. Untuk Mawar dan anaknya, kita harus menjaga janji, melindungi laut, dan semua kehidupan di dalamnya. Di tengah ombak dan angin kencang pantai Mali, kami datang mencari satu sosok. Mawar, dugong jinak kebanggaan Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Saat mesin kapal dimatikan, ia muncul, menyemburkan air seakan menyambut kami. Namun kali ini, ia berbeda. Mawar berputar menjaga wilayahnya. Mawar bukan sekedar hewan laut. Ia ikon persahabatan manusia dan alam, penggerak wisata, dan penanda bahwa laut masih punya keajaiban. Namun populasi dugong terus menurun. Ancaman jaring, kapal, dan perburuan masih membayangi. Untuk Mawar dan anaknya, kita harus menjaga janji. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama bapak asuhnya dugong di Alor, Pak Ome. Nanti kita mau tanya-tanya sedikit. Pak Ome punya banyak cerita tentang Alor dan dugong, dan bagaimana Pak Ome juga menjadi bagian dari lingkar kehidupan antara manusia, alam, dan spesies di laut. Yuk kita saksikan. Awal pertama saya mulai ketemu dugong, itu kalau sekarang baru dibilang dugong. Kalau awalnya dibilang, biasanya orang di sini bilang duyung. Saya di laut, konservasi laut, ya konservasi laut, tanam terumpu karang manual dengan mangrove dan padang lamon. Duyung ini ikut saya. Jadi waktu itu dia masih umurnya baru 1 tahun lebih lah, masih kecil. Ikut saya, terus sampai di sini kasih berlabuh perahu, saya kembali ke rumah. Besok pagi lagi saya mau ke pulau itu untuk lanjutkan penanaman mangrove. Dia sudah tunggu di kapal itu. Saya lihat tamu ini datang ini tidak ada yang tidak ramah pada mamalia ini. Ya, tidak ramah pada mamalia. Saya bilang ini lama. Jadi saya pikir kalau dia begini terus berarti ini mamalia akan stres dan dia akan hilang dari sini. Makanya saya dengan ini terus dengan dia, bagaimana kalau bisa kita di atas kapal. Akhirnya dia setuju juga. Nah, dia setuju juga. Terus sekarang tamu mulai dari 2017, 2018, mulai masuk di 2019 sampai dengan 2025 ini, tamu datang nikmatinya di atas kapal sampai dengan sekarang ini. Jadi kita lihat yang kemarin kita sempat lihat itu di ekornya itu ada bekas luka itu. Itu bekas tombak, Pak. Dia lagi stres, Pak, karena kena tombak itu dia stres. Jadi dia ada di dasar. Tang undo piedun. Piedun yang eida alami men. Itu laut ini, itu dia punya artinya, laut ini dilihat, dijaga sampai pada anak cucu. Itu dari dulu sudah ada. Konservasi bukan tentang pelarangan. Konservasi bukan tentang menghentikan manusia dari alamnya. Konservasi adalah tentang keberlanjutan, tentang menjaga keseimbangan antara kehidupan, alam, dan masa depan. Apa yang kita ambil hari ini harus kita pastikan bisa tumbuh kembali esok hari. Apa yang kita jaga sekarang akan menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Konservasi adalah pilihan sadar agar laut tetap memberi kehidupan,
hutan tetap bernapas dan manusia tetap memiliki masa depan. Karena menjaga alam berarti menjaga kehidupan itu sendiri. Harapan orang Mali ini hanya laut, Pak. Cari meeting, mau datang, jual tukar ubi sama jagung, Pak. Bisa mereka makan, Pak. Ini tanah ini dari atas sampai di bawah ini pasir, Pak. Dan hanya pemikiran saya, kira-kira saya ini sudah Tuhan panggil. Apa yang sudah bisa saya buat untuk anak cucu saya? Mereka, saya hanya usaha saja, Pak. Yang akan rasa anak cucu saya, Pak. Hasilnya itu ada, mereka yang rasa. Mungkin Tuhan sudah panggil saya, tapi ini ya, satu pohon mangrove saja hidup, orang akan bilang ini bayi saya yang tanam. Itu tidak akan hilang, Pak. Itu tetap jadi sejarah buat anak cucu saya, Pak. Itu, Pak. Karena kenapa 20 tahun itu orang tua cari ikan itu bisa. Tapi kenapa sekarang susah? Kalau 20 tahun datang, berarti beli ikan dari luar, Pak. Itu, Pak. Ternyata contoh sekarang tanam mangrove ini, Pak. Jaringnya itu mereka keliling, air laut penuh mereka keliling ini mangrove ini. Ikan bermain di mangrove keluar, masuk dalam pukat. Mereka panggil saya begini, bayi mari ambilin ikan babi bakar. Saya bilang itu kau punya. Saya bilang itu kau punya usaha. Dan ini yang harapan saya, Pak. Kalau 25.000 ini pohon ini saya tanam, kalau dia hanya 1.000 pohon saja, ya atau 5-6 ribu pohon saja kalau dia hidup, bangga, Pak. Bangga untuk saya kasih tinggal untuk anak cucu saya. Itu harapan saya itu. Di balik perannya bagi kehidupan laut, lamun juga memegang peran besar bagi bumi. Lamun adalah penyerap karbon alami yang sangat efektif. Karbon disimpan jauh di dasar laut, menjadikannya bagian penting dari solusi blue carbon dalam menghadapi perubahan iklim. Akar dan rimpang lamun mengikat sedimen dasar laut, menjaga perairan tetap stabil. Daun-daunnya memperlambat laju gelombang, meredam energi ombak, dan melindungi wilayah pesisir dari abrasi. Lamun juga membantu menjernihkan air laut. Partikel-partikel halus tertahan, membuat perairan lebih bersih dan sehat bagi seluruh ekosistem di dalamnya. Padang Lamun adalah ekosistem yang senyap, namun memiliki peran yang luar biasa. Melindungi Lamun berarti menjaga dugong, menjaga laut, dan menjaga masa depan kehidupan di pesisir.